Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat Islam mencintai Nabi Muhammad SAW, selalu berupaya dan berusaha meniru Nabi Muhammad SAW dalam segala hal. Makanan Nabi Muhammad SAW, minuman Nabi Muhammad SAW, cara tidur Nabi Muhammad SAW, cara berbicara Nabi Muhammad SAW, bagaimana menjaga pandangannya, bagaimana berpakaiannya, bagaimana cara wudunya, bagaimana cara salatnya, bagaimana cara mandinya. Semua hal-hal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, kita sebagai orang Muslim dianjurkan untuk meniru Nabi Muhammad SAW. Menjadi salah satu tanda cintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu hal yang dilakukan oleh para sahabat, di antaranya Zaid bin Thabit radhiyallahu an, adalah meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwudu menggunakan mud. Ini sebenarnya mud ini dalam bentuk seperti ini betul-betul sudah diukur oleh ulama. Jadi benda ini tidak sembarangan dalam bentuk seperti ini. Ini sudah diukur oleh ulama, sebagian ulama besar dari India, dari Pakistan, dari Yaman, dari Madinah, dari berbagai negara yang mereka sudah bertahun-tahun musyawarah dan mempelajarinya bagaimana sampai mereka bisa menghasilkan mud nabawi atau yang disebutkan mud Madinah. Mud Madinah itu benda ini dalam fikih disebut kata mud. Kalau asal mud ini sebenarnya dua tangan. Dua tangan ini, 4 kali dua tangan ini itu merupakan sa'. Kalau kita bicara standar ya tangan. Ada yang tangannya besar, ada yang tangannya kecil. Tapi standar mengisi seperti ini, sepenuh ini, itu namanya satu mud. 4 kali ini berarti 4 kali mud. Dan 4 kali mud terhitung satu sa'. Tapi karena kesulitan timbangkan mud ini atau diukur mud ini melalui tangan kita, makanya ulama membuat mud seperti ini. Dan di zaman Nabi SAW ada, tapi memang bentuknya beda, tapi sudah ada istilahnya arahan dari ulama, sudah ada contoh dan juga sudah ada ijazah dan sanad untuk meraih mud Madinah atau mud Nabawi. Zaid bin Thabit radhiyallahu an menceritakan dan dia meniru Nabi Muhammad SAW berwudu menggunakan mud. Dan Siti Aisyah pun menjelaskan di hadis yang sahih, kan Rasulullah SAW yatawadda'u bil mud. Nabi Muhammad SAW kalau berwudu menggunakan mud. Bahkan mandi pun menggunakan mud. Kalau Nabi Muhammad SAW berwudu menggunakan mud, cukup satu. Ini satu kali ini mud. 4 kali 4 mud. Kalau 4 kali mud berarti satu sa'. Kalau Nabi Muhammad SAW berwudu menggunakan satu kali ini namanya mud. Bahkan ini bukan hanya untuk wudu dan mandi, tapi Rasulullah SAW menggunakan untuk ukuran mud atau takaran untuk zakat fitrah. Nanti insyaAllah kita akan juga contohkan bagaimana cara timbang zakat fitrah melalui alat mud ini sebagai takaran zakat fitrah. Sekarang kita fokus wudu. Rasulullah SAW bersabda di hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Allahumma barik lana fi sa'ina wa fi muddina. Ya Allah berkahi sa' kami, ya Allah berkahi mud kami. Ulama mengambil pemahaman melalui hadis yang sahih ini, siapa yang menggunakan sa' atau mud pasti mendapatkan berkahnya doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 manfaat kalau kita menggunakan mud. Pertama, meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, menghemati air. Karena Rasulullah SAW melarang dengan sangat keras, tidak boleh mubazzir air wudu walaupun anda di atas sungai yang airnya mengalir. Bayangkan, sungai airnya mengalir, tidak boleh mubazzir air wudu. Betapa banyak orang masuk ke masjid atau musalla atau di rumahnya, dia buka kerang dengan air yang keras, kemudian sambil tumbah, basah bajunya semua, nampaknya seperti orang baru habis mandi, padahal dia baru habis wudu saja. Seperti itu membuang air begitu banyak, dan itu dosa
bagi kita. Makanya banyak orang yang tidak benar salatnya, tidak benar menikmati salatnya karena dia salah wudu, tidak meniru Nabi Muhammad SAW. Paling tidak minimal menghemati air, jangan mubazir air. Dalam kesempatan ini, semua jamaah yang sudah meraih ijazah ini mendapatkan ijazah sanad yang susunannya sampai kepada sahabat Rasulullah SAW Zaid ibn Thabit radhiyallahu an. Kali ini kami akan terapkan cara wudu yang sebagaimana kami terima. Saya dapat belajar wudu ini dari guru saya, guru dari gurunya, guru dari gurunya, dan seterusnya. Sampai sahabat Rasulullah SAW Zaid ibn Thabit radhiyallahu an, dan para sahabat pasti meniru dan mengikuti cara Nabi Muhammad SAW berwudu menggunakan mud. Dan saya harap ini bisa dipraktik dan bisa diamalkan. Mungkin awal pertama agak gagal, belum berhasil, bisa 2 kali, bisa 3 kali, tak apa-apa. Latihan teruskan. Cara wudu pakai mud, insya-Allah berjalan waktu, insya-Allah akan mampu sama seperti Nabi Muhammad, cukup 1 kali ini untuk berwudu. Bismillah. Ini satu mud. Kita tulis di sini mud dan tulis kalimat uswati. Tujuan dari kalimat syiar uswati, Nabi Muhammad teladanku. Uswati adalah teladanku. Kita harap bisa kita meniru Nabi Muhammad SAW dalam segala hal dalam kehidupan kita. Bismillah. Kita isi air sampai penuh. Kemudian kita mulai wudu. Cara supaya menghemati air, jangan mengambil mud ini dan kemudian tumbahkan air. Ini bisa nanti terbuang banyak air, tapi caranya sederhana. Ambil air sedikit seperti ini, kemudian cuci tangan. Usahakan tangannya atau airnya bisa menyentuh. Cukup boleh 1 kali, itu minimal, dan maksimal 3 kali. Karena inti daripada wudu, airnya kena kepada seluruh anggota wudu. Kalau sudah dijamin, sudah menyentuh seluruh anggota wudu, itu sudah cukup walaupun dengan 1 kali. Tapi kalau anda belum meyakini, anda mau cuba 2 kali, boleh. Tapi maksimal 3 kali, tidak boleh melebihi 3 kali. Habis wudu, habis cuci tangan, ada 2 cara untuk bergumur. Sekalian langsung sebagian dimasukin ke hidung. Ini satu, seperti ini. Atau dipisah. Buat tangan, baru kemudian buat hidung. Habis itu, juga tadi kalau perhatikan muka kena sunnah. Dari atas sambil menyentuh telinga sedikit sambil ke bawah. Seperti ini. Baru kita masuk kepada tangan. Cara mengambil airnya untuk tangannya seperti ini. Kemudian baru diangkat tangannya supaya airnya mengalir sendiri ke bawah. Dan sering saya memperhatikan banyak orang ketika dia membasuhi tangannya, dia suka lupa bagian jari
Padahal dia sekarang bagian, jari ini kan bagian dari tangan. Jadi tidak boleh dari sini ke sini, tapi harus dilengkapi dan disempurnakan. Inti daripada wudu menjaminkan atau memastikan airnya sudah sampai ke seluruh anggota wudu dan dijamin sudah semuanya basah. Kemudian kita ambil buat kepala, kemudian balik ke depan, kemudian jari. Bisa cukup dengan satu kali yang kita ambil buat kepala, bisa juga ambil lagi untuk telinga. Minimal satu kali. Di mazhab Imam Syafi'i membolehkan 3 kali untuk seluruh kepala maupun bagian dari kepala. Sekarang bagian kaki. Mulai dari jari, bukan dari bawah, tapi dari jari, pelan-pelan. Sudah dipastikan semua anggota wudu kena basah. Cuba lihat, sudah selesai wudu, tapi masih terlihat ada sisa air. Kurang lebih sepertiga. Berarti saya gunakan wudu hanya 2/3 dari 1 mud. Kalau Nabi Muhammad SAW pernah wudu sampai habis 1 mud, pernah juga wudu habis 2/3 air dalam mud, masih ada sisa 1 atau 1/3. Cuba lihat. Kalau kita insya-Allah menggunakan mud dan meniru Nabi Muhammad SAW berwudu dengan cara menggunakan mud sebagaimana saya praktik tadi, insya-Allah akan meraih ijazah dan sanad, mendapatkan mud, dan sekalian kita mendapatkan meniru Nabi Muhammad SAW dalam melaksanakan wudu menggunakan mud dan juga menghemati air. Kita memiliki nikmat air sangat mahal. Banyak negara kesusahan air bersih. Alhamdulillah kita memiliki di negeri kita Indonesia banyak air. Ada beberapa daerah juga kesulitan air bersih. Makanya ketika kita menghargai nikmat itu dan kita menjaga, salah satu cara menjaga air bersih untuk wudu kita, minum kita dan sehari-hari kita, kita wajib jangan mubazzir air walaupun untuk beribadah. Di antaranya berwudu. Jangan mubazzir air walaupun anda wudu. Ikuti cara Nabi Muhammad SAW berwudu menggunakan mud, insya-Allah manfaatnya menghargai nikmat air dan mensyukuri nikmat air dan juga menghemati air ini yang sangat berharga dan sangat mahal. Semoga
apa yang saya sampaikan dan cara praktik wudu yang saya sudah terima ijazah dari guru saya dan guru dari gurunya dan seterusnya sampai sahabat Rasulullah Zaid bin Thabit. Mudah-mudahan menjadi amal saleh yang bermanfaat bagi kita dan mudah-mudahan insya-Allah kita mendapatkan berkahnya meniru Nabi Muhammad, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad dan menghemati air. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.